Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas pengertian anak Allah di dalam Alkitab. Dalam Alkitab, istilah anak Allah memiliki beberapa makna yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Pertama, kepada Yesus Kristus, makna yang paling utama merujuk pada hakikat keilahian Yesus. Ini menunjukkan hubungan unik antara Yesus dan Allah Bapa, di mana ia memiliki substansi dan kodrat yang sama dengan Allah. Hal ini ditegaskan dalam pengakuan iman Kristen dan berbagai ayat seperti Yohanes 1 ayat yang pertama. Yang kedua, malaikat dan makhluk surgawi. Dalam Perjanjian Lama, istilah ini sering digunakan untuk menyebut makhluk-makhluk surgawi atau malaikat yang melayani di hadirat Tuhan, seperti yang tertulis dalam Ayub pertama ayat yang ke-6. Yang ketiga, untuk bangsa Israel, Tuhan menyebut bangsa Israel secara kolektif sebagai anak sulungku untuk menunjukkan hubungan perjanjian yang khusus dan kasih sayangnya sebagai Bapa kepada umat pilihannya. Keluaran 4 ayat yang ke-22. Yang keempat, raja-raja teokratis. Para raja dari garis keturunan Daud kadang-kadang disebut sebagai anak Allah dalam kapasitas mereka sebagai wakil Tuhan untuk memerintah umatnya, sebagaimana disebutkan dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-14. Yang kelima, orang beriman. Melalui iman kepada Kristus dan adopsi oleh Roh Kudus, semua orang percaya disebut sebagai anak-anak Allah. Makna ini menekankan hubungan pribadi dan hak waris kerajaan surga, seperti yang dijelaskan dalam Yohanes pertama ayat yang ke-12 dan Roma 8 ayat yang ke-14. Ada dua contoh yang akan saya nyatakan di sini yang berkaitan dengan anak Allah. Dalam Matius 16 ayat yang ke-16, maka jawab Simon Petrus, "Kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pengertian anak Allah ini tidak bisa diartikan sebagai Allah. Nyatanya, Simon Petrus memiliki pemahaman yang salah mengenai Mesias. Dia menganggap Yesus akan diangkat sebagai raja seperti Raja Daud. Gambaran Mesias yang dimiliki oleh Simon Petrus dan para rasul lainnya salah mengenai Yesus Kristus. Maka hal ini tidak bisa mempertegas bahwa Yesus adalah Allah, sebab ini bukan pengakuan yang dinyatakan oleh Simon Petrus untuk mengakui Yesus sebagai Allah. Nyatanya di dalam sejarah gereja, yang pertama menyatakan pengakuan Yesus sebagai Allah atau Tuhan adalah Rasul Thomas. Jadi kita harus memberikan pengertian akan anak Allah ini sebagai raja yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Karena tadi kita juga sudah mempelajari raja-raja teokratis yang memiliki garis keturunan Raja Daud juga disebut anak Allah. Yang kedua, contoh yang kedua, di dalam Markus 1 ayat yang pertama, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Anak Allah di sini harus diartikan Allah, sebab apa yang disampaikan oleh Markus mendahului perkataan Nabi Yesaya yang mengungkapkan bahwa akan ada seorang utusan, yaitu Yohanes Pembaptis, yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di dalam kitab Markus menggunakan kata kurios, namun kalau di dalam kitab Yesaya menggunakan kata Yod-He-Vav-He, menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dan ini mempertegas bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dan Markus menggunakan kata anak Allah dan harus diartikan sebagai Allah.